kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Monica akan mempresentasikan tentang praktikum IPA membuat saja. Jadi saat ini kita di masa pandemi, kita di Indonesia, dunia pendidikan kita sedang beradaptasi, menyesuaikan diri dalam keadaan yang berbeda dari sebelumnya. Yang sebelumnya kita langsung secara tatap muka, tapi sekarang daring. Nah, dari itu para pelaku pendidikan terus berlomba kreativitas, khususnya dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh ya. Nah, karena kondisi pandemi saat ini, tentunya muncul dampak ya, terjadi banyak dampak dalam dunia pendidikan, khususnya pada peserta didik. Nah, menurut FSGI, mereka menilai bahwa minat belajar peserta didik itu menurun pada pembelajaran jarak jauh. Nah, seperti yang kita tahu bersama saat proses pembelajaran belajar, siswa itu berharap agar mereka bisa mencapai prestasi yang baik, yang memuaskan. Nah, maka dari itu proses pembelajaran meningkatkan prestasi belajar siswa. Nah, prestasi belajar siswa dipengaruhi berbagai macam faktor. Salah satunya minat belajar. Nah, minat belajar untuk diperhatikan. Nah, ilmu pengetahuan alam IPA adalah salah satu mata pelajaran wajib ya di sekolah. Dan pembelajaran IPA tidak hanya semata-mata diajarkan secara ceramah saja. Untuk dapat memahami, bahkan mendapatkan pemahaman konsep prinsip IPA secara utuh, itu perlu kegiatan pendukung. Salah satunya yaitu kegiatan praktikum. Masa pandemi sangat jarang dilaksanakan karena kurangnya keterbatasan media. Padahal praktikum ini sangat penting ya. Syukur kita di sekolah sudah kerjasama dengan Microsoft 365 sehingga pembelajaran dengan baik. Kendati walaupun demikian kita tetap mendapati ya, tidak dapat dipungkiri kita mengalami tantangan juga ya. Salah satunya yaitu merasa bosan dengan situasi. Nah, maka dari itu pembelajaran IPA terus berusaha untuk melaksanakan pembelajaran yang menarik. Kegiatan-kegiatan seperti praktikum. Dan kali ini praktikum yang dilakukan yaitu membuat magnet sederhana. Sebagai rumusan masalah yang saya ambil yaitu dan bagaimana pelaksanaan kegiatan praktikum membuat magnet di SMK Lokon, dan apakah peserta didik mampu membuat magnet sederhana. Dapat mengetahui dan memahami cara membuat magnet sederhana, melaksanakan kegiatan praktikum membuat magnet sederhana, dan kita lanjut, kita lihat sedikit tinjauan pusaka. Peserta didik tentunya tidak asing ya. Didefinisikan sebagai orang yang mempunyai pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan masa depan. Dan menurut dia, peserta didik itu adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri lewat pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Praktikum sendiri ini adalah kegiatan pendukung ya, yang menunjang proses pembelajaran, membangun pemahaman konsep prinsip IPA. Dan kegiatan praktikum ini sangat penting dilaksanakan dalam pembelajaran IPA. Jadi pembelajaran itu membutuhkan pembuktian. Maka dari itu kegiatan praktikum dalam proses pembelajaran IPA ini dapat memberikan pengalaman secara langsung.
Dan kemagnetan sebagai topik yang saya ambil saat ini, magnet tentunya tidak asing juga ya kita dengar. Magnet itu adalah benda yang terbuat dari besi, baja, dan logam-logam tertentu. Dan sifat kemagnetan benda di sekitar kita dikelompokkan jadi magnetik, paramagnetik, diamagnetik, dan non-magnetik. Kalau ferromagnetik itu benda-benda yang dapat ditarik dengan mudah, dapat dibuat magnet juga, kayak besi, baja. Kalau paramagnetik dapat ditarik tapi lemah, gitu. Tidak dapat dibuat magnet ya. Diamagnetik, non-magnetik, tentu apalagi dia juga tidak dapat ditarik magnet. Sebagai kita lihat pembahasan cara membuat magnet. Nah, cara membuat magnet ini dari beberapa atau benda-benda yang termasuk kelompok tadi ferromagnetik yang dapat dibuat menjadi magnet. Dan ada 3 cara yang dapat lakukan untuk membuat magnet sederhana dari bahan ferromagnetik. Bisa dengan cara menggosok atau dengan cara induksi, cara mengadakan arus listrik. Jadi 3 cara tersebut yang dapat kita lakukan untuk membuat magnet. Dan pelaksanaan di kelas 9, pertama tentunya diawali dengan brainstorming kepada peserta didik. Setelah diberi tugas proyek, ya proyeknya membuat magnet sederhana, dan saya menginstruksikan mereka untuk merekam. Setelah diberikan tugas itu, saya share lembar kerjanya, lembar kerja praktikum, kemudian mereka melakukan percobaannya sambil rekaman praktikum mereka dikumpul dalam bentuk video ke saya sebagai hasil, jadi sebagai produk. Dan videonya dapat dibuat sekreatif mungkin, dan saya menginstruksikan ke mereka untuk mengambil satu rumah aja, tidak perlu beli, usahakan tidak perlu beli, gunakan aja yang ada di rumah. Dan kalau kendati harus beli ya tidak apa-apa, tapi hasil praktikumnya peserta didik mereka dapat membuat magnet sederhana lewat praktikum yang mereka. Berikut beberapa cuplikan video hasil praktikum yang dikumpulkan peserta didik. Saya sudah edit. Ya, seharusnya Pak akan membuat sebuah terbuat dari besi dan benda yang dapat ditarik juga terbuat dari besi, dan benda ini akan digunakan untuk menggosok. Mari kita sebut saja dan caranya kita tinggal menggosok benda X pada bagian magnet dengan durasi kurang lebih 1 menit saja. Dekatkan pada benda Y dan lihat apa yang terjadi. Benda Y terangkat oleh benda X dan dapat dilihat di situ itu tandanya sudah ada magnet di benda. Penjelasan atau kesimpulannya yaitu ketika besi atau baja digosok menggunakan magnet tetap dalam satu arah menyebabkan susunan magnet elementer pada benda tersebut. Ketika arah magnet elementer pada besi dan baja menjadi seragam, maka bahan tersebut dapat memiliki sifat kemagnetan. Cukup sekian.
Grandma would take me walk through the door. Before you gave me was tears on the floor. And you so perfect, I think that is working. You gave me a love, now I really want more. Now I think you like that, so I think you look like you don't want the best. You did me wrong. You did me wrong. You did me wrong. You did me wrong. Girl, you did me wrong. You did me. You'll always be my day one. There's nothing but myself. You and no one else. Thankful you're my day one. Thankful you're mine. I got lucky finding you. I won't make the day that I came up. I don't feel blue. Not a day goes by that I would not read everybody. Hello, niece and nephew. It's Uncle Roger. Cukup, saya bukan Uncle Roger. Hah. Saya tentang magnet dan akan disuguhkan dengan lagu instrumen. Selamat menonton. Bercanda, alat dan payung dan baterai. Tahap pertama, gulungkan kawat tembaga ke skru. Semakin banyak gulungan akan semakin bagus. Tahap kedua, tempelkan kedua ujung kawat ke kedua. Aduh, panas. Monica, video yang sekarang tidak ada suara. Dan sebagai kesimpulan, jadi hanya benda yang punya garis magnet, dia benda-benda di sekitarnya yang termasuk kelompok benda ferromagnetik ya. Dan magnet dengan cara sederhana bisa dengan gosok, induksi, dan juga mengalihkan arus listrik. Dan peserta didik mereka mampu sebagai evaluasi yang saya lakukan dari pengamatan partikum yang mereka lakukan, mereka mampu memahami, mengetahui, dan membuat magnet sederhana, dan juga mereka sangat juga dalam belajar. Sebagai saran, semoga dengan adanya ini bisa memberikan kontribusi yang baik, akan masukan-masukan yang positif bagi rekan-rekan guru khususnya, agar dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik dan aktif, dan juga masih perlu yang penelitian lebih lanjut siswa lewat kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran, mungkin seperti praktikum dan lain sebagainya. Demikian presentasi dari saya. Atas perhatiannya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.